Jarang ini dibahas pada bulan suci Ramadan. Ya. Saya bawa judul ini, ya, ini judul sebenarnya di Makassar, tapi sangat menarik juga ya dibahas pada malam hari ini. Saya teringat suatu kisah, ya. Kisah Sayyidul Umar, ya, yaitu sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Seketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan kaki melewati suatu bangunan yang dinamakan masjid. Seketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu singgah apa gerangan, karena ada sosok bocah, ya, anak-anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut dengan logika, ya, itu doanya aneh, Pak. Apa sih doanya? Ya Allah, jadikanlah hamba ini menjadi orang yang qalil. Artinya qalil itu adalah sedikit. Kok bisa ada seorang bocah, seorang anak-anak, ya, kalau kita bahasa logika kan tidak mungkin, ya, anak-anak itu meminta sedikit, Pak. Kalau kita kasih sedikit pasti minta banyak, ya, sedikit-sedikit, ya, sedikit Pak, sedikit Pi, ya. Akan tetapi ini seorang bocah, loh. Seorang bocah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qalil, orang sedikit. Penasaran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan menuju ke sang bocah. Maka bertanyalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai sang bocah, bahasa kita, mengapa engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut? Ya. Apa jawaban sang bocah? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut. Karena kenapa? Karena banyaknya manusia di permukaan bumi ini lantas tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan golongan yang sedikit, yaitu yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah terlahir dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahasa kita, jika engkau bersyukur maka kata Allah, aku akan tambahkan nikmat tersebut. Wa la in kafartum, jika engkau kufur maka Allah akan mengazab bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil sebuah hikmah dari kisah tersebut, bahwasanya seorang bocah saja, kalau kita melihat itu ada anak-anak, akan tetapi kita mengambil pelajaran sekalipun anak-anak, ya, kita seorang dewasa itu mengambil pelajaran. Karena kenapa? Masih ada anak-anak yang senantiasa yang ingin bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, ya, hadir di sholat berjamaah, ya. Itu salah satunya. Karena kenapa? Kita dipinjamkan umur, dipinjamkan kesehatan. Karena kenapa? Dalam kata pinjam suatu saat akan dikembalikan, ya. Kalau dikembalikan, ya, otomatis, ya, hak prerogatifnya orang, ya. Itu bahasa duniawi, ya. Kalau bahasa hakikat Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala meminjamkan kita kesehatan, kesempatan untuk apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya hidup di permukaan bumi ini untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tolak ukur bulan suci Ramadan. Bagaimana ceritanya? Begini,
Kalau kita berbicara tentang tolak ukur pada bulan suci Ramadan, konsep pada dasarnya yaitu apa yang dilakukan selama di bulan suci Ramadan, ya bisa dikatakan istiqomah. Ya. Contoh sholat tahajud kita, ya. Karena kalau sholat tarawih tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi sholat tahajud di dalam bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan tetap ada. Ya. Contohnya sholat tahajud, kita senantiasa sholat tahajud pada bulan suci Ramadan. Keluar di bulan suci Ramadan, kita sholat tahajud pula. Itu tanda-tanda Ramadan kita telah berhasil. Ya. Contoh yang lain, ya. Yang dulunya, ya, selama bulan suci Ramadan kita rajin berjamaah ke masjid, rajin qiraatil Quran. Di luar bulan suci Ramadan kita melakukan juga begitu. Sama dengan haji, Pak. Karena kenapa? Ya. Kalau ada Pak Haji, ya, sudah haji, lantas dirinya tidak mau lagi menginjak masjid, tanda tanya hajinya. Karena kenapa? Dinamakan haji mabrur, yaitu bukan karena titelnya, haji, ya. Akan tetapi dengan perlakuannya, amal. Ya. Maka dari itulah tolak ukur di bulan suci Ramadan kuncinya satu, ya. Hanya satu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat terakhir, ya. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Di situ menggunakan kalimat di mana Allah mengingatkan orang-orang beriman. Bahasa Bugisnya rampe-rampe di Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti disitulah bukti cintanya Allah kepada hambanya. Ya, isbiru, bersabarlah kamu. Di situ menggunakan kalimat fi'il amr, artinya kata perintah. Kalau Allah menyuruh kita, berarti wajib kita laksanakan. Wasabiru, dua kali lagi. Yang pertama isbiru, bersabarlah kamu. Wasabiru, dan buatkanlah kesabaranmu. Dua kali kalimat yang sama dengan ketaukidan, ya, dengan kata penguat. Warabitu, nah di situ tetap bersiaga dalam kurung, yaitu tetap istiqomah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, niscaya engkau beruntung. Berarti kunci dari keberhasilan tersebut yaitu kalimat sabar. Saya bertanya dulu kepada bapak-bapak sekalian supaya tidak ngantuk Pak. Baik, ngantuk tahun balik. Pak, yang kilo ya, malah berapa nih? Ibu tidak bisa ditanya kalau tidak tahu buka dirinya. Atau bisa dibuka, Bu? Oh jangan. Oh, itu juga mustahil, tersembunyi. Pak, oh Pak. Oh. Jangan kita dulu cerita, Bu. Dengarkan bapak-bapak kan. Kalau saya bertanya, Pak, apa itu dinamakan sabar? Apa yang pikir sabar, ya. Saya dulu ya utarakan juga waktu saya pengajian di alumni angkatan semasa 88 Makassar, ya. Pusing juga, apa itu sabar? Sabar ya sabar. Padahal itu adalah bahasa Arab, ya. Terkadang ya bahasa Arab itu dibahasa desakan, ya. Sabar kita, ya begitu Pak, sabar kita. Padahal bahasa Arab ya mempercampurkan bahasa Arab dan bahasa
bahasa Indonesia. Oh, Pak. Paling singkat saja. Apa? Kalau ibu-ibu pada apa itu sabar bu? Sekalipun tidak terbuka dirinya, saya dengar suara ibu. Apa sabara? Bahasa Buddhis itu. Sabar-sabar. Sabar ya. Dalam definisi sabar, yaitu menahan. Ya. Dalam istilah segala sesuatu yang bersifat menahan itu yang dinamakan sabar, bukan pak sabar. Kebanyakan itu nama pak sabar tapi tidak sabar orangnya. Ya. Tadi itu jemaah bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ngantuk semua ini. Kenapa? Insyaallah ya kita akan ketemu pada bulan suci Ramadan selanjutnya. Dan yang terakhir mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.